Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiras samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatsmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati anggota Dewan Pembina Baitul Muslimin Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Suparno. Namanya sama dengan saya, Pak. Beliau Suparno, saya Suparman. Beliau ini juga mantan manajer Chandra Supermarket, Pak. Yang biasa bagi-bagi mobil itu ya beliau. Subhanallah. Cuman sekarang sudah pensiun, fokus di wakil rakyat. Walaupun mata beliau sipit, bukan Chinese tapi Jawi Tulen. Istrinya Padang Tulen. Selanjutnya yang saya hormati Camat Langkapura, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat. Pak siapa, Pak? Pak Husen. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah 2 kali hadir bersama kami di sini. Saya doakan jadi camat lah dalam waktu dekat ini. Gak enak sekretaris terus. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Lingkungan dan Ketua-Ketua RT yang sempat hadir malam ini. Yang saya hormati pengurus takmir masjid. Ada orang tua saya Pak Haji Adnar ya Pak Haji? Adnar Hasan yang masih gagah. Berapa kali beliau kontak saya buat ceramah di masjid depan ya. Cuman pas Maulid kemarin juga jadwal saya sudah padat, jadi tidak kebagian. Tapi malam ini kebagian Pak Haji. Jadi kita jumpa di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, undangan kita sengaja membatasi Pak, nggak boleh lebih dari 100 orang. Nah, rencana kita mau mengadakan gebiar sholawat, tapi nanti kalau masa pandemi COVID-19 sudah selesai. Tapi nggak di sini Pak, nggak muat tempatnya. Rencana kita mau gebiar sholawat di lapangan Enggal nantinya. Mudah-mudahan acaranya lancar. Allahumma amin. Yang jelas kami terima kasih Bapak Ibu sempat hadir pada kesempatan kali ini beserta anak-anak yatim yang juga dari lingkungan warga sekitar, yang nanti pasca acara akan ada santunan buat anak yatim dari Baitul Muslimin Provinsi Lampung. Jadi malam ini ceramahnya tidak monoton Pak. Saya ceramah nggak lama, ngambil speech singkat, lalu sholawat, ceramah lagi dikit, sholawat lagi, ceramah lagi dikit, lalu sholawat terakhir. Nanti saya mohon kita mahalul qiyam, berdiri di akhir sholawat nantinya, untuk betul-betul membangun cinta kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa hadir juga bersama kita ini Satgas PDI Perjuangan yang baju-baju hitam di luar itu Pak. Sama di sini ada Banser Nahdlatul Ulama juga hadir bersama kita ya, untuk menguatkan kegiatan kita pada kesempatan malam ini. Di awal sebelum saya tausiah, saya sampaikan Baitul Muslimin Indonesia ini adalah sayap partai PDI Perjuangan Pak. Sayap partai. Tapi kegiatannya bukan kampanye. Makanya kita nggak pernah kampanye. Kegiatannya bukan politik praktis.
Tapi kegiatannya adalah khusus pengajian dan kepedulian sosial. Tadi Sekretaris Bamusi Mas Husen sudah sampaikan, karena 80% pengurus dan kader PDI Perjuangan ini orang muslim semua, yang mereka ingin ngaji semua, ingin salawatan, dan ingin masuk surga juga sama. Makanya ada pengajian ini. Selain itu juga memang sebaiknya semua partai juga ada garapan. Jangan cuma ngomongin kekuasaan terus, Pak. Bosan masyarakat ngomongin politik terus. Ada baiknya kita yuk bicara agama saja. Bicara memperbaiki iman dan amal solih. Yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, anggota Dewan PDI Perjuangan, kalau lagi lancar duitnya, daripada buat poya-poya, mending buat naik haji. Nah, ini tugas kami mengingatkan. Pak Suparno misalnya rezekinya lancar, daripada buat kawin lagi, ya mending buat sedekah, bikin pesantren gitu. Kan kita punya pesantren sebaiknya binaan nantinya. Ini ada Ustadz Gatot sama tim Hadrah, desa binaan kita di Natar akan diformat menjadi desa paling bahagia di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan terwujud. Karena ngapa? Di sana nanti nggak ada anak yang nggak sekolah. Sekolahnya subsidi silang sampai minimal sarjana S1. Bahkan yang pinter pun masuk ke dokteran digotong royong biayanya. Jadi Islam yang sebenarnya itu begitu. Bukan teriak-teriak Islam tapi perilakunya nggak sesuai. Tapi betul-betul mengamalkan Islam. Dimohon doanya, mudah-mudahan baik Bamusi maupun PDI Perjuangan semakin terjaga iman dan Islamnya. Allahumma amin. Apalagi pengurus Bamusi ini rata-rata santri, Pak, anak-anak pondok. Pengurus Bamusi ini rata-rata anak-anak UIN, Raden Intan. Bahkan pembawa acara yang gagah ini ini asli keturunan Arab, Pak, ya. Marganya apa? Balajam, ya. Bukan Ba'asir, bukan, ya. Kalau Ba'asir agak galak misalnya, ini Balajam, ya. Baik, demikian di awal saya akan sampaikan tausiah pembuka di segmen pertama begini. Kita ini ada di masa pandemi. Makanya kita masih pakai masker ya, Pak. Cuman saya minta izin ceramah nggak pakai masker. Karena kelamaan pakai masker bau jigong. Jadi saya hanya ngap jadinya. Tapi yang jelas begini. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila antamut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah diam di rumah. Bahasa kitanya stay at home. Waridha bil quds, ridha dengan persediaan makan yang ada, jangan boros-boros maksudnya. Ngirit dulu ila antamut, sampai engkau mati. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama tabi'in abad pertama Islam. Jadi yang namanya masa pandemi kayak gini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi kita nggak heran lagi. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang meningkatkan kepedulian kita. Karena kemarin sempat kan 3 bulan kita di rumah saja. Stay at home. Gara-gara corona kan orang pintar bahasa Inggris semua. Stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Kerja dari rumah, PNS dirumahkan, tapi tetap digaji, home working. Guru ngajar dari rumah, home teaching. Buruh harian dirumahkan tapi tidak digaji, home pimpa alaihim gombre. Nah, ini yang butuh kepedulian kita bersama. Setahu saya cuman Chandra Supermarket ya, Pak, yang nggak merumahkan karyawan. Itu Trans Supermarket itu, Transmart, waduh banyak itu, 70% karyawan dirumahkan. Ini mereka tidak digaji. Ini bentuk kepedulian kita semua berbagi dengan sesama. Makanya kemarin sebulan yang lalu kita di Bamusi juga menyantuni 46 keluarga tunanetra yang kita kumpulkan siang-siang di sini, Pak. Jadi kalau ada tunanetra yang suka jalan jual kerupuk itu binaan kita. Jadi kita bina mereka agar tidak ngamen. Kita bina mereka agar jualan kerupuk. Ya sempatkanlah, Pak, rezeki dan waktu untuk berbelanja dengan mereka.
Karena mereka sudah komit nggak mau ngamen lagi, nggak mau seperti seolah setengah ngemis, tapi mereka ingin mendapatkan rezeki berdasarkan ikhtiar mereka. Dan yang kita bina itu banyak 46 keluarga. Anak-anaknya kuliah kita bayari kuliahnya juga. Ada yang sudah kita bedah rumahnya. Karena saya diingatkan oleh teman saya, Ustaz, agama itu bukan di mimbar, tapi agama itu ada di tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak. Agama kalau cuman di mimbar, habis ceramah diongkosin, diamplopin. Kecuali kalau saya ceramah di Bamusi nggak diongkosin Pak ya. Kalau ceramah habis turun khutbah aja diongkosin. Seolah-olah pahalanya udah diganti sama duit gitu seakan-akan. Tapi dakwah yang sebenarnya itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Dulu Nabi begitu dakwahnya, makanya banyak orang masuk Islam. Orang-orang lemah, orang-orang teraniaya diangkat. Jadi saya sampai menyampaikan, terlalu lelah kita ngomongin politik. Sudahlah, mau beda pilihan presiden silahkan, beda pilihan partai silahkan. Tapi setiap muslim harus menunjukkan kepeduliannya terhadap sesamanya. Ini yang terpenting bagi kita semua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita semakin peduli. Allahumma amin. Yang jelas, ma naqasat shadaqatum mimmal. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, malah nambah lagi. Bal yazdad, nambah lagi. Bal yazdad, malah nambah lagi. Ambil rumusnya sedemikian rupa. Ada pepatah ungkapan orang bijak yang menampar hati saya. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Iya juga kan? Daripada ribut kok tahun ini nggak bisa haji, nggak bisa umroh, mending uangnya ambil, bagi sama tetangga yang susah, bagi dengan kerabat yang susah. Itulah Islam yang sesungguhnya. Bukan berlomba-lomba akan harta, pamer sana kemari. Dan yang jelas di masa pandemi ini, masker ini sekunder Pak, sekunder. Apalagi masker kain kayak saya. Kalau masker kayak Pak Haji, ini masker primer. Ini lebih bagus sebetulnya. Kalau kain ini pengaruhnya sedikit sekali. Tapi dokter sudah mengatakan, keselamatan itu bukan faktor, kesehatan bukan faktor dari luar, tapi dari dalam kita, imunitas kita. Jadi bagaimanapun kuatnya virus, kalau kita imun, sehat, kebal, insya Allah nggak akan kena virus corona. Makanya kayak orang gila di jalan Pak, nggak pakai baju, nggak pakai celana, di bypass ada kan, dikasih celana dilepasnya lagi. Tapi kena flu nggak pernah itu. Karena ngapa? Imunnya kuat, udah kebal sama penyakit itu. Makanya yang paling penting itu kekebalan tubuh kita. Nah, gimana agar kita kebal? Jangan cemas, jangan ketakutan, jangan paranoid. Karena ngapa? Al-wahmu nisfudda. Kecemasan itu separuh daripada penyakit. Makanya benar, orang yang cemas walaupun badannya sehat dan bugar, gampang kena penyakit. Tapi orang yang optimis, selalu gembira, pikiran tenang, hatinya senang, insya Allah jauh dari penyakit. Maka kata dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Jadi jangan terlalu banyak pantangan. Sengsara hidup Pak, banyak pantangan tuh. Mending makan 3 piring, sayur santan kelapa, santan nangka, lauk ikan asin, sambal terasi, lalap jengkol, pete, sama jaling, tapi nggak penyakitan kan? Jadi penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Nah, pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka kurangi cicilan agar enggak penyakitan. Jadi sederhananya di segmen pertama saya sampaikan, yuk kita kuatkan kepedulian sosial, berbagi dengan sesama, menolong sesama kita, karena itulah inti ajaran Islam yang sebenarnya. Lanjut, tim hadrah kita silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alaihi salat ala nabi Muhammad
بين القبور Coba nih وربها dekat kan? إن الصلاة على الحبيب محمد الدين لنا والحق لنا Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, di segmen kedua yang hendak saya sampaikan, kita ini semua umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun berbeda suku, bahkan berbeda bangsa. Kita sama Arab itu beda jauh, Pak. Kita kecil-kecil hidungnya melesek-melesek kan, hidung jambu, apalagi orang Lampung kan. Kita ini orang Lampung rata-rata hidung jambu. Orang Arab hidung petruk, panjang-panjang. Beda suku, beda bahasa, beda madhab, beda faksi, beda kelompok, beda cara pandang dan lain sebagainya. Tapi kita semua adalah umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita semua layak mendapatkan syafaat dari beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahid." Barang siapa yang bersalawat kepada saya, salawat sekali saja, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Salatan wahidatan, sekali salawat dibalas sallallahu alaihi asran. Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Makanya banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Nabi. Bahkan begini, salawat itu ada karomahnya. Makanya ada peruqyah, Pak. Kayak Ustadz Ujang Bustomi itu, meruqyah itu cuman pakai salawat. Karena saking cintanya dia dengan salawat, semakin sering mengamalkan salawat. Makanya ada ibu-ibu nanya, Ustadz, biar rezeki lancar, amalannya apa? Ya tergantung ibu, jangan banyak-banyak, tapi istiqomah. Ada yang istighfar, Pak, istiqomah. Biar cepat punya anak misalnya, atau biar usahanya lancar.
Ada yang sholawat tapi istiqomah. Jadi nggak usah muluk-muluk membaca berbab-bab berlembar-lembar, tapi cukup 1-2 kalimat kita bacakan dan kita istiqomahkan, termasuk sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita rajin sholawat di akhirat nanti, maka kita akan mendapatkan syafaat. Nah, saya bacakan hadisnya begini. Kata Nabi, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Cuman fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi-nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, sampai Ibrahim, sampai Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, menyegerakan doanya. Doa yang pasti dikabulkan itu langsung diminta. Begitu datang malaikat, Nabi berdoalah, doamu sekarang langsung dikabulkan. Mereka langsung minta. Termasuk Nabi Sulaiman, yang dia berdoa ingin menguasai dunia. Sedunia internasional di bawah kekuasaannya. Allah kabulkan. Nah, semua nabi itu, kata Nabi kita, menyegerakan doanya. Kecuali saya, kata Nabi. Datang Jibril, Muhammad doa. Doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok datang lagi Jibril, Muhammad doa. Doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok datang lagi Jibril, Muhammad doa. Doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Loh, kata sahabat, ngapa ya Rasul? Fa inni ikhtabatu da'wati. Aku sengaja, kata Nabi, menunda doaku. Aku tabungkan doaku. Syafaatan li ummati yaumal qiyamah, agar menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Yang dengan syafaat itu umatku akan masuk surga semua. Allahumma amin. Maka beruntung kita ini jadi umat Islam. Walaupun Islamnya keturunan, Pak. Brojol emak bapak Islam. Kemudian terlahir sebagai orang Islam. KTP-nya Islam. Maka lebih beruntung lagi orang yang brojol orang tuanya bukan Islam lalu jadi mu'allaf, kemudian masuk Islam. Karena ada syafaat, pertolongan dari Nabi kita. Cuman satu golongan, kata Nabi, yang tidak bisa dapat syafaat, yang matinya lagi musyrik, matinya lagi menyembah selain Allah, matinya lagi murtad misalnya. Selama man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, selama umatku itu mati tidak dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mereka semua dapat syafaat. Walaupun mereka berdosa, walaupun mereka ada kesalahan, mereka mendapatkan syafaat dari Rasul. Orang yang dapat syafaat layak mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Tapi tetap ya Pak, kalau yang bandel-bandel betul Bapak Ibu, ya mampir dulu ke neraka. Kebandelan soalnya Pak. Sholat enggak, maulid males, baca salawat tangeh, kerjaannya ngecek togel, ngocok kartu umpama ya. Ke masjid enggak pernah, Jumatan enggak kenal, puasa enggak. Nah, yang kayak gini-gini mampir dulu kalau mereka tidak bertobat kepada Allah. Makanya ada riwayat ini golongan nol besar. Nol besar itu bagaimana? Nanti Allah tanya sama malaikat. Malaikat, kata Allah. Padahal Allah Maha tahu kan? Ngetes malaikat aja. Ada apa ya Allah? Masih ada enggak umat Muhammad dalam neraka? Habis, kata malaikat. Lo kok habis? Cariin dulu. Begitu dicari Pak, di kerak-keraknya neraka. Ya Allah, masih banyak. Orang mana? Langkapura misalnya Pak. Alamatnya pasti ini. Loh, mereka punya apa? Ada sholatnya enggak? Sholat enggak ada. Puasa enggak ada. Sehari aja enggak ada puasanya. Zakat boro-boro, pelit na'udzubillah. Ke masjid enggak pernah kenal. Udah kelamaan dalam neraka Pak, di keraknya neraka. Kata Allah, mereka pernah sholawat? Tidak juga. Terus bagaimana amal mereka? Malaikat menjawab, wajadna a'malahum minad dunubi ka'amtalil jibal. Kami jumpai amal perbuatan mereka itu bagaikan gunung-gunung penuh dengan dosa-dosa semua. Sehingganya mereka layak lama di dalam neraka. Entah udah berapa lama itu Pak. Yang jelas sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun lamanya. Kemudian Allah nanya, mereka punya apa? Kata malaikat, ghairu annahum
yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kecuali mereka masih punya 2 kalimat syahadat dan belum batal karena kemusyrikan. Lalu Allah menjawab, adkhiluhumul jannata birahmati, masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Allahu akbar. Tapi jangan jadi golongan ini ya Pak ya, mampirnya kelamaan dalam neraka. Cuman artinya itu kabar gembira buat umat Islam, bahwasanya umat Islam bakal masuk surga semua. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Silakan. Ma'asalam fi amali syaitana Allahu Rabbi Rabbi ruhina ya
Baik, terima kasih. Oke. Tes. Ini beda. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, di segmen terakhir saya hendak sampaikan falamma jaa yaumul isnin min syahri rabi'il awal. Tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu Pak lahirnya Senin, Bapak Ibu, wafatnya juga Senin. Sama di tanggal 12, sama di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi diwafatkan di hari beliau dilahirkan. Jadi kalau kita maulid itu juga ngehol atas wafatnya beliau. Makanya rata-rata kita akan diwafatkan di hari ketika kita dilahirkan. Makanya bapak-bapak yang lahirnya Jumat siap-siap karena besok Jumat soalnya. Ya, kalau matinya besok gitu. Walaupun tidak semua, ada yang hari lahir sama hari wafatnya beda, tapi rata-rata segitu. Karena kita umat Nabi. Sama kayak Nabi wafat di usia 63. Maka rata-rata umatnya durasi umurnya baina sitin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Makanya kalau umur sudah 60 tahun ke atas, siap-siap, enggak lama lagi. Pak Jadnar berapa? 70. Nah, leliwat. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Allahumma amin. Tibalah hari Senin, malaikat Israel datang kepada Nabi kita. Assalamualaikum ayyuhan nabi, alaika salam ya Israel. Ada apa kata Nabi, kamu datang ke sini ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, aku datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh, kalau enggak boleh aku akan pulang lagi. Allahu Akbar. Karena nyabut nyawa Nabi Pak, kalau nyabut nyawa kita mah enggak kayak gitu langsung. Main sikat aja itu malaikat Israel. Kata Nabi, aina Jibril, mana Jibril? Lalu Nabi tanya sama Jibril. Jibril turun. Ada apa Muhammad? Kamu tahu Jibril aku akan mati hari ini? Tahu kata Jibril. Akhbirni mali indallahi minal kiramah. Kabarkan kepadaku kemuliaan apa yang Allah janjikan kalau aku mati hari ini. Kata Jibril, semua pintu-pintu langit dibuka untukmu. Semua pintu surga dibuka. Luar biasa Pak, nyambut ruh Nabi ke langit itu. Dan semua malaikat berbaris dengan teratur yang taduruna fis sama'i li ruhika, menantikan datangnya ruhmu di langit sana. Jadi kita tuh dicabut dulu nyawa, semua manusia tuh dicabut nyawa Pak. Bawa dulu ke langit. Begitu masuk kubur baru ditaruh di alam barzakh. Makanya itulah mengapa kalau orang mati jangan lama-lama nunggunya, langsung dimakamkan. Karena ngegantung dia. Nah Nabi ini nggak ngegantung, bawa ke langit, disambut oleh para malaikat. Selanjutnya kata Nabi, wa kaifa takunu ummati, ini yang bikin aku cemas. Bagaimana nasib umatku kalau aku mati hari ini? Kata Jibril, Allah sudah berfirman, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhuluha ummatuka. Sesungguhnya aku, kata Allah, sudah haramkan surga untuk semua umat, sehingganya umatmu Muhammad yang masuk surga duluan. Tuh hebatnya kita Pak, orang Islam ini, walaupun banyak kesalahan, yang lain belum boleh masuk surga, kita duluan yang masuk surga. Kalau begitu kata Nabi, adem saya, Israel cabutlah nyawa saya. Maka dicabut nyawa Nabi pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Makanya telapak kaki itu melengkung Pak, kalau sudah mau mati begini nih, kayak telapak kaki saya melengkung. Kalau orang sudah melengkung telapak kakinya, paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung siap-siap Pak, biar husnul khotimah matinya. Kalau orang mau mati tulang belakang aja berubah loh Pak. Biasanya kan tulang belakang itu kan bengkok tuh, tapi tegak. Orang yang sudah mau mati tulang belakangnya lepek. Kalau terlentang di lantai itu rata dengan lantai. Nyelipin telapak tangan nggak bisa lagi. Nah duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender. Wajib Haji. Kalau nggak bisa tegak lagi, nah nggak lama lagi nih kayaknya. Orang mau mati itu enak Pak. Ada alamatnya. Makanya orang rata-rata bisa bertaubat sebelum mati. Contohnya lagi, kalau orang mau mati kan rezeki dicabut. Infus saja nggak bisa masuk lagi tuh kalau orang sakit. Makan itu terasa hambar.
Makanya Bapak Ibu kalau makan kue tadi itu hambar, nah siap-siap aja. Enggak lama lagi. Lidah terasa baal. Nah, Nabi ditarik nyawanya sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di pusar. Begitu nyawa Nabi sampai di pusar, beliau berucap, ma asyadda muraratul maut. Bagaimana dahsyatnya rasa kematian itu. Nabi aja grogi, apalagi kita yang banyak dosa ini. Maka Nabi berdoa, ya Allah, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku, tapi jangan kepada umatku. Saking sayangnya Pak sama Nabi sama kita. Biarkan umatku nggak rasa sakit, aku saja yang sakit. Allahu Akbar. Tarik lagi nyawa Nabi sampai lagi di dada beliau. Beliau berwasiat. Nah ini pesannya harus kita pegang. Usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian jaga sholat. Dan jaga orang-orang lemah bersama kalian semua. Jadi syariat Islam itu banyak. Tapi mustahil kita semua bisa amalkan. Tapi minimal sholat jagalah. Karena dengan sholat insya Allah mudah-mudahan kita nggak akan mampir dalam neraka. Allahumma amin. Sama orang-orang lemah. Kalau itu kan budak sahaya. Ada juga yang menafsirkan wa ma malakat aimanukum itu amanah, kekuasaan. Kayak Pak Sekcam, Pak Suparno gitu kan. Ya punya amanah, termasuk Ustadz Pak. Menyampaikan agama ini amanah. Harus jujur. Jangan karena ini dan itu dan sebagainya. Makanya Ustadz itu ngomong apa saja orang awam percaya. Makanya dosanya besar kalau ustadz itu malah memanipulasi orang awam demi kepentingan politik misalnya. Kan banyak orang demi kepentingan politik memanipulasi orang awam sehingga orang awam tertipu. Padahal itu tujuannya untuk kepentingan politik. Nah itu nggak boleh. Agama itu harus agama. Agama itu payung, etika moral, bukan alat politik. Agama nggak boleh jadi baju politik, nggak boleh. Tapi agama itu payung. Dia ajaran universal. Makanya bagi saya nggak penting partainya apa, tapi yang penting siapapun dia, kalau jadi politisi dan KTP-nya Islam, jangan korupsi. Buat apa nama partainya partai malaikat tapi korupsi ngibulin rakyat, kan begitu ya? Itu nggak bagus. Makanya yang perlu saya tegaskan, hati-hati dengan itu semua. Ini amanah yang harus kita bawa. Kemudian ditarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita, kata Nabi. Karena banyak wanita yang menjerumuskan laki-laki. Hati-hati dengan istri. Karena istri banyak yang gara-gara istri suami jadi korupsi. Misalnya istri Pak Suparno misalnya. Pak, jenengan jabat anggota dewan tapi nggak korupsi. Dasar goblok misalnya. Gara-gara diambekan istri akhirnya Pak Suparno korupsi. Umpama nih Pak. Kan istri itu. Ada juga istri nyuruh lakinya nogel. Nogel gepah kata dia. Siapa tahu menang kitanya. Nah itu menjerumuskan suami. Ada uang abang di saya, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Ketiban dompet laki lagi tipis, megang aja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala, umpama. Makanya ibu-ibu di dalam itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami. Kalau pengen masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nah tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas yang paling akhir, hilang suara Nabi. Nah Imam Ali yang mangku kepala Nabi menempelkan kupingnya biar terdengar suara yang lirih itu. Terdengarlah suara Nabi, as-sholah, 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 sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saking sayangnya sama kita semua umatnya. Wafatlah Nabi dengan mengumandangkan nama umatnya di usia 63 tahun, Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Yang malam ini kita peringati maulidnya sekaligus hari wafatnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kita akan salawat mahalul qiyam. Agak lama dikit lah berdirinya Pak, dikit ya. Tetapi kalau pegel nanti bisa duduk duluan, tidak jadi masalah. Baik, demikian saya persilahkan Ustadz Gatot memimpin.
mudah-mudahan itu jadi cerminan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan dia yang dia cinta. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita berkumpul bersama Nabi. Allahumma amin. Baik, kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Allahumma dfa'anna al-ghala wal bala wal waba min wabah corona wa suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal bihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.